Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Abdul Qadir selaku dosen pembimbing kelompok kami dan teman-teman mahasiswa sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Budaya Organisasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Anissa Fitri. Saya Rizka Rahmawati. Dan saya Tridia Valensi. Yang dimaksud budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi. Organisasi adalah semua keyakinan, perasaan, perilaku, dan simbol yang menjadi ciri khas suatu organisasi. Budaya organisasi didefinisikan sebagai filosofi, ideologi, keyakinan, perasaan, asosiasi, harapan, sikap, norma, dan nilai bersama. Karakteristik. Yang pertama, keteraturan perilaku, yaitu anggota organisasi berinteraksi menggunakan bahasa yang sama. Yang kedua, norma, yaitu standar perilaku berkembang dalam kelompok kerja yang dianggap dapat diterima atau tipikal untuk sekelompok orang. 3. Nilai dominan, yaitu organisasi mendukung dan mengharapkan anggotanya untuk berbagi nilai-nilai utama. 4. Filsafat, yaitu kebijakan memandu keyakinan organisasi tentang bagaimana karyawan dan klien diperlakukan. Misalnya, sebagian besar sekolah distrik memiliki misi. Selanjutnya, aturan, yaitu pedoman untuk bergaul dalam organisasi atau tali yang harus dipelajari oleh pendatang baru untuk menjadi anggota yang diterima. Yang terakhir, perasaan. Budaya organisasi saling terkait dengan sebagian besar konsep lain dalam administrasi pendidikan, termasuk struktur organisasi, motivasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, komunikasi, dan perubahan. Ini adalah contoh dari gambar keseragaman budaya. Penjelasannya, subkultural yaitu organisasi besar dan kompleks biasanya tidak menunjukkan keyakinan, nilai, dan pola perilaku tunggal yang homogen. Sedangkan budaya dominan, selain subkultur yang ada di dalam suatu organisasi yang lebih besar mungkin juga memiliki budaya yang membedakannya dari sistem besar lainnya. Misalnya, satu sekolah besar distrik menyukai inovasi. Ini menghasilkan nilai-nilai yang menekankan. Yang kedua, menciptakan, mempertahankan, dan mengubah budaya organisasi. A. Membuat budaya organisasi, yaitu kesepakatan mengidentifikasi 4 dimensi budaya organisasi: nilai, pahlawan, ritus, dan ritual, jaringan, komunikasi, yang dimana keempat dimensi ini memainkan peran kunci dalam menciptakan budaya organisasi. Yang B, yaitu nilai. Nilai adalah kriteria umum, standar, atau prinsip yang memandu perilaku anggota organisasi. Ada hubungan interpersonal yang baik antara siswa dan guru, guru dan administrator, guru dan orang tua, serta sekolah dan masyarakat. Nilai terminal adalah hasil yang ingin dicapai oleh anggota organisasi. Nilai terminal itu contohnya kualitas, keunggulan, dan kesuksesan. Yang ketiga, nilai instrumental adalah mode yang diinginkan perilaku. Modal perilaku yang didukung oleh sebagian besar sekolah termasuk bekerja keras, memberikan pengajaran yang sangat baik, menghormati keragaman siswa, menjadi kreatif, inovasi di distrik sekolah secara keseluruhan. Pedoman berikut direkomendasikan untuk mencapai nilai-nilai bersama. Itu pemahaman yang dibagikan secara luas tentang apa yang diperjuangkan sekolah, seringkali diwujudkan dalam slogan. Kepedulian terhadap individu atas aturan, kebijakan, prosedur, dan kepatuhan terhadap tugas pekerjaan. Pemahaman yang baik tentang aturan dan harapan informal sehingga anggota kelompok dan pengurus memahami apa yang diharapkan dari mereka. Keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh anggota grup dan administrator adalah penting digunakan untuk berbagi informasi dan ide. Terus pengakuan para pahlawan yang tindakannya menggambarkan filosofi dan perhatian bersama organisasi. Keyakinan pada ritus dan ritual yang penting bagi organisasi serta untuk membangun identitas bersama. Bagian besar organisasi yang sukses memiliki pahlawan. Pahlawan yang mengabadikan nilai-nilai yang mendasari organisasi, memberikan teladan, melambangkan organisasi kepada orang lain, dan menetapkan standar kinerja yang memotivasi pencapaian peserta. Ritus dan ritual.
Sebagian besar organisasi yang berhasil merasa bahwa ritual dan tindakan simbolik ini harus dikelola melalui ristus dan ritual pengakuan pencapaian dimungkinkan. Serupa dengan itu, sejumlah ritual seremonial dapat menyertai mendorong peningkatan keberhasilan siswa. Misalnya, pertemuan fakultas menjadi sarana komunikasi profesional. Jaringan komunikasi. Cerita atau mitos pahlawan disebarkan melalui komunikasi, pengangkatan pengawas sekolah yang baru, termasuk pers dan pengumuman lainnya, jamuan makan, rapat, dan pidato. Jaringan ini dicirikan oleh berbagai individu yang berperan dalam budaya organisasi. C. Mempertahankan budaya organisasi. Ini adalah contoh gambar dari mempertahankan budaya organisasi. Penjelasannya, yang langkah 1, pemilihan staf, yaitu proses sosialisasi dimulai dengan pemilihan staf yang cermat. Perekrut terlatih menggunakan prosedur standar dan fokus pada nilai-nilai yang penting dalam budaya. Langkah 2, orientasi. Setelah kandidat yang dipilih dipekerjakan, pelatihan yang cukup ini maka mengekspos setiap budaya kepada anak. Langkah 3, penguasaan pekerjaan. Langkah 3, penguasaan pekerjaan, yaitu dirancang untuk mengembangkan pengetahuan teknologi karyawan. Saat karyawan bergerak di sepanjang jalur karir, organisasi menilai kinerja mereka dan memberikan tanggung jawab lain berdasarkan kemajuan mereka. Seringkali organisasi menetapkan pendekatan langkah demi langkah untuk rencana karir ini. Misalnya beberapa negara bagian telah mengadopsi proses jenjang karir 3 langkah untuk guru. 1. Terstruktur, 2. Guru profesional, 3. Profesi karir als model lain terdiri dari 4 langkah, yaitu guru berlisensi, guru bersertifikat, guru bersertifikat lanjutan, dan guru utama. Langkah 4 yaitu sistem penghargaan dan kontrol. Sistem penghargaan bersifat komprehensif, konsisten, dan fokus pada aspek-aspek organisasi yang terkait dengan kesuksesan dan nilai-nilai budaya. Misalnya, distrik sekolah akan menentukan faktor-faktor yang dianggap penting untuk keberhasilan. Langkah 5, yaitu kepatuhan pada nilai. Identifikasi dengan nilai-nilai yang mendasarinya, membantu karyawan mendamaikan pengorbanan pribadi yang disebabkan oleh keanggotaan mereka dalam organisasi. Misalnya, administrator sekolah bekerja berjam-jam pada berbagai tugas yang terfragmentasi, yang kadang-kadang hanya menerima sedikit pengakuan dari atasan, bawahan, dan masyarakat mereka. Langkah 6, memperkuat cerita rakyat. Sepanjang proses sosialisasi, organisasi menghadapkan anggotanya pada ritus dan ritual, cerita atau mitos, dan pahlawan yang menggambarkan dan memperkuat budaya. Misalnya, di salah satu lembaga pendidikan diceritakan ada seorang administrator yang dipecat karena perlakuannya yang kasar terhadap bawahan. Langkah 7, model peran yang konsisten. Itu individu yang telah berkinerja baik di dalam organisasi yang berfungsi sebagai panutan bagi pendatang baru. Selanjutnya adalah perubahan organisasi. Ini adalah contoh dari perubahan organisasi. Perubahan budaya organisasi. Siklus perubahan memiliki komponen berikut. Kondisi pengaktifan eksternal. Kondisi pendukung jika ada menunjukkan bahwa lingkungan akan mendukung perubahan budaya. Ketentuan perizinan internal. Untuk meningkatkan kemungkinan perubahan budaya organisasi, 4 kondisi perizinan internal harus ada. Tekanan pengendapan. 4 faktor yang memicu perubahan budaya organisasi meliputi 1. Kinerja atipikal. 2. Tekanan yang diberikan oleh pemangku kepentingan. 3. Pertumbuhan atau penurunan ukuran organisasi, heterogenitas keanggotaan atau kompleksitas struktural. Dan 4. Krisis nyata atau yang dipersepsikan terkait dengan ketidakpastian lingkungan. Acara yang memicu. Perubahan budaya biasanya dimulai sebagai respon terhadap satu atau lebih peristiwa pemicu. Visi budaya. Menciptakan visi budaya organisasi baru yang lebih disukai merupakan langkah penting menuju pembentukan budaya itu. Strategi perubahan budaya. Begitu visi budaya baru ada, organisasi memerlukan strategi untuk mencapai budaya itu. Rencana aksi perubahan budaya. Seringkali rencana aksi eksplisit untuk rujukan administrasi dan stabilitas perubahan membuat strategi perubahan diketahui. Pelaksanaan intervensi. Sebuah organisasi memiliki intervensi perubahan budaya berdasarkan ekologi organisasi tertentu untuk setiap fase rencana tindakan dan kompetensi agen perubahan dalam mengimplementasikannya.
Reformulasi kebudayaan. Ketika dilaksanakan, rencana intervensi menghasilkan budaya yang dirumuskan kembali. Setiap program perubahan organisasi yang komprehensif melibatkan upaya untuk mengubah organisasi budaya organisasi. 3. Pengaruh budaya organisasi. Pengaruh budaya organisasi terdapat pada motivasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, komunikasi, dan berbagai perubahan lainnya. Selain itu, juga mempengaruhi proses struktural dalam organisasi, proses seleksi, evaluasi sistem kontrol, sistem penghargaan dan efektivitas kinerja karyawan dan organisasi. Administrator dievaluasi berdasarkan hasil yang mereka capai. Oleh karena itu, karena budaya organisasi menghasilkan konsep penting. Pandangan keunggulan. Thomas Peter dan Robert Waterman menemukan pandangan keunggulan dalam organisasi terbaik di Amerika, yaitu teori bahwa budaya berkaitan erat dengan keberhasilan perusahaan. Mereka mengidentifikasinya dengan pengamatan atribut dan karakteristik. 1. Bias terhadap tindakan. Organisasi harus melakukan percobaan. 2. Dekat dengan pelanggan. Melihat pelanggan sebagai arahan. 3. Otonomi dan kewirausahaan. Mendorong inovasi dan pengambilan resiko. Yang keempat, produktivitas dengan anggota. Menunjukkan kepercayaan pada bawahan. Yang kelima, upaya praktis berbasis nilai. Perhatian eksplisit pada nilai-nilai. Yang keenam, tetap berpegang pada rajutan. Tetap dengan bisnis yang paling terkenal di perusahaan. Yang ketujuh, bentuk sederhana staf ramping. Organisasi tidak menggunakan struktur matriks yang kompleks. Yang kedelapan, proses longgar dan serentak terhadap nilai-nilai budaya. Strategi kepemimpinan nih Kak Dewoto. Strategi kepemimpinan Warren Bennis dan Bart Nenus. 1. Perhatian melalui visi. 2. Makna melalui komunikasi. 3. Kepercayaan melalui penempatan posisi. 4. Penyebaran diri melalui posisi harga diri dan berpikir positif. Teori Z tidak peduli dengan sikap atau pola perilaku dari supervisior individu, melainkan dengan perbedaan budaya organisasi, membuat cara seluruh organisasi disatukan dan diatur. Teori budaya Z melibatkan pekerjaan jangka panjang, pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan, tanggung jawab individu, evaluasi dan promosi yang lambat, kontrol formal sistem dengan ukuran kinerja eksplisit, moderator karir yang sangat terspesialisasi, dan perubahan yang luas mitigasi terhadap semua aspek kehidupan karyawan termasuk keluarga. Menerapkan teori Z ke sekolah-sekolah pada awal 1980-an. Fitur yang berlaku untuk sekolah yaitu kepercayaan, kehalusan, dan keintiman, kontrol bersama, dan pengambilan keputusan, pelatihan dalam perencanaan, proses organisasi, sistem penganggaran, dan keterampilan interpersonal. Motivasi melalui kepentingan pribadi, imbalan dalam waktu lama lari, dan pentingnya pendidikan berkualitas tinggi. Penjelasan teori Z. Yang pertama, kepercayaan, kehalusan, dan keintiman. Menurut Auchi, tidak ada institusi tanpa kepercayaan, kehalusan, dan keintiman. Kepercayaan dapat dikembangkan hanya melalui hubungan anggota dan pengalaman profesional dengan orang lain. Yang kedua, kontrol dan pengambilan keputusan bersama. Administrator harus meluangkan cukup waktu untuk diskusi dengan siswa, guru, orang tua, komunikasi tujuan sekolah, dan bagaimana sekolah tersebut dijalankan. 3. Pelatihan keterampilan. Pelatihan dirancang untuk menciptakan budaya yang meminjamkan dirinya sendiri untuk keterbukaan, kepercayaan, dan keterlibatan karyawan. Yang keempat, motivasi melalui kepentingan pribadi. Auchi percaya bahwa hanya ada satu bentuk kepentingan pribadi. Di teori Z, semua orang telah berpartisipasi untuk membentuk tujuan dan sasaran sistem. Yang kelima, sistem penghargaan yang adil.
Ingatan dalam sebuah organisasi itu penting. Beberapa orang kunci harus ingat yang telah bekerja ekstra, yang berkomitmen, dan yang telah meluangkan waktu ekstra. Orang ini harus memastikan upaya tersebut diakui dan dihargai. Yang keenam, kualitas pendidikan. Salah satu aset terbesar negara dalam mengembangkan kesehatan sosial dan kesehatan ekonomi adalah sistem sekolahnya. Kualitas tinggi pendidikan mengarah pada tenaga kerja yang terdidik. Dengan demikian meningkatkan modal ekonomi di negara maju. Warga negara yang tercerahkan penting untuk kesejahteraan sebuah negara. C. Tipologi budaya. Teori berpendapat bahwa budaya organisasi adalah metafora akar dari sebuah organisasi. Artinya, budaya organisasi tidak hanya menggambarkan seperti apa organisasi itu menjelaskan inti dari organisasi itu sendiri. Dengan konsep ini, sebagai penyelenggara, para peneliti mengembangkan struktur taksonomi budaya organisasi. Taksonomi yang dihasilkan memiliki 6 dimensi yang saling terkait dan yang mendefinisikan budaya sekolah. Enam dimensi yang mendefinisikan budaya sekolah. Yang pertama, sejarah organisasi. Kedua, nilai dan keyakinan organisasi. Yang ketiga, mitos dan cerita yang menjelaskan organisasi. Yang keempat, norma budaya organisasi. Yang kelima, tradisi, ritual, dan upacara karakteristik organisasi. Sedangkan yang keenam, pahlawan dan pahlawan wanita organisasi. Fenotip budaya sekolah. Analisis data menghasilkan 4 fenotip khas budaya sekolah yang masing-masing dapat dijelaskan dalam konsep sosial. Budaya keluarga. Sekolah juga dapat dijelaskan dengan menggunakan metafora seperti keluarga, rumah, atau tim. Kultur mesin. Sekolah juga dapat dijelaskan menggunakan metafora mesin. Metafora untuk sekolah digambarkan dengan mesin yang diminyaki dengan baik, mesin politik, aktivitas sarang lebah, atau mesin berkarat. Metafora budaya kabaret digambarkan seperti sirkus pertunjukan Broadway, sebuah perjamuan atau baik koreografer balet yang dilakukan oleh seniman kemudian dihargai dengan baik menggambarkan sekolah tersebut. Budaya toko kecil horor. Sekolah ini bisa digambarkan sebagai mimpi buruk yang tidak terduga atau penuh ketegangan yang memiliki karakteristik zona perang atau revolusi. Yang keempat adalah iklim organisasi. Iklim organisasi adalah kualitas lingkungan total dalam suatu organisasi. Hal ini merujuk dalam lingkungan dalam departemen sekolah, gedung sekolah, atau distrik sekolah. Iklim organisasi dapat diekspresikan dengan kata sifat seperti terbuka, ramai, hangat, santai, informal, dingin, impersonal, bermusuhan, kaku, dan tertutup. Budaya organisasi berakar pada sosiologi dan antropologi, sedangkan iklim organisasi berakar pada psikologi. A. Iklim terbuka dan tertutup. Andrew Halpin dan Don Croft mengemukakan sebuah konseptual kontinum yang terdiri dari iklim terbuka dan iklim tertutup. Pengamatan mereka tentang bagaimana perbedaan sekolah dalam memberikan dorongan utama untuk penelitian mereka ke dalam organisasi iklim. A. Iklim terbuka dan tertutup. Iklim terbuka, organisasi yang energik dan hidup untuk bergerak menuju tujuannya dan itu memberikan kepuasan untuk kebutuhan sosial anggota kelompok digambarkan dalam iklim terbuka. Tindakan kepemimpinan yang muncul dengan mudah dan disetujui terutama dari kelompok dan pemimpin. Ciri utama dari iklim ini adalah keaslian dan perilaku yang terjadi antara semua anggota. Yang kedua adalah iklim tertutup. Organisasi dengan tingkat apatis yang tinggi di pihak tertentu dari semua anggota organisasi. Iklim tertutup. Organisasi dengan tingkat apatis yang tinggi di pihak tertentu dari semua anggota organisasi mencirikan iklim tertutup. Organisasi tidak bergerak, semangat rendah karena anggota kelompok tidak membutuhkan kepuasan sosial atau kepuasan pencapaian tugas. Perilaku organisasi dapat ditafsirkan sebagai tindak autentik. Memang organisasinya tampak tidak bergerak. B. Sekolah sehat dan sekolah sakit. Sekolah sehat. Sebuah sekolah yang sehat ditandai dengan siswa, guru,
dan perilaku kepala sekolah yang harmonis dan bekerja menuju kesuksesan instruksional. Guru seperti rekan kerja mereka, sekolah mereka, pekerjaan mereka, dan mereka siswa afiliasi guru tinggi, dan mereka didorong dengan pencapaian keunggulan akademis. Sekolah sakit. Sebuah sekolah yang sakit adalah rentan terhadap merusak kekuatan luar. Guru dan administrator lahir dituntut oleh tuntutan orang tua yang tidak masuk akal, dan sekolah diterpa keinginan publik, rendah integritas kelembagaan. Sekolah tersebut kurang efektif. Kepala sekolah memberikan sedikit arahan atau struktur, menunjukkan sedikit dorongan bagi para guru. Penilaian komprehensif lingkungan sekolah, National Association of Secondary School Principal atau NASP menunjukkan gugus tugas untuk menyelidiki literatur terkini dan pengukuran kebijakan sekolah. Setelah tinjauan pustaka yang ekstensif, gugus tugas ditemukan bahwa sebagian besar definisi kebijakan yang ada tidak jelas, bahwa banyak studi kebijakan didasarkan pada suatu kelompok pemangku kepentingan atau biasanya guru, bahwa pengukuran kebijakan dan kepuasan seringkali membingungkan, dan itu tindakan dengan sifat psikometri yang baik, langka, dan jarang digunakan oleh praktisi. Model dari struktur lingkungan sekolah ataupun kelas diterima dalam rumusan model apa adanya. Yang pertama yakni kebijakan dan kepuasan berbeda tapi saling terkait konsep. Kemudian yang kedua, kebijakan tidak menentukan efektivitas itu saja, Kemudian yang ketiga, hasil siswa kognitif, efektif, dan psikomotor. Kemudian yang terakhir, model lingkungan sekolah yang dikembangkan oleh gugus tugas NASSP melampaui pertimbangan sederhana tentang kebijakan untuk mencakup berbagai hal, masukan, dan keluaran untuk proses perbaikan sekolah. Kemudian instrumen penilaian komprehensif. Instrumen penilaian komprehensif. Penilaian kompetensi terhadap lingkungan sekolah atau KIS terdiri dari 4 instrumen survei kebijakan sekolah NASSP yang dirancang untuk mendapatkan tanggapan dari semua jurusan kelompok pemangku kepentingan seperti siswa, guru, dan orang tua, dan 3 survei kepuasan NASSP yang terpisah satu untuk masing-masing dari 3 kelompok pemangku kepentingan utama. Survei kebijakan sekolah NASSP mengumpulkan dan mengukur data tentang persepsi pada subskala berikut. Yang pertama, hubungan guru dan siswa. Yang kedua, keamanan dan pemeliharaan. Yang ketiga, administrasi. Yang keempat, orientasi akademik siswa. Yang kelima, nilai-nilai perilaku siswa. Yang keenam, bimbingan. Yang ketujuh, hubungan siswa dan teman. Yang kedelapan, hubungan orang tua dan sekolah, manajemen instruksional, dan yang terakhir, kegiatan siswa. Dan yang D, ideologi pengendalian murid. Willard Waller adalah salah satu orang pertama yang menggaris bawah arti penting kontrol murid dalam kehidupan organisasi publik di sekolah. Lebih lagi, hampir 4 dekade dan jejak pendapat tahunan Gallup, kontrol murid tetap menjadi kunci perhatian guru, administrator, dan warga negara. Faktanya, ketidakmampuan seorang guru untuk mengontrol siswa secara efektif adalah sumber utama ketidakpuasan bagi banyak orang saat ini. Tujuan sekolah sebagai institusi sosial untuk mencapai perubahan besar pada anak. Perubahan ini tidak terbatas pada perilaku kognitif atau belajar, tetapi mencakup berbagai sosial, emosional, fisik, dan dalam beberapa kasus perilaku moral. Kemudian, prototipe orientasi pengawasan kustodian adalah sekolah tradisional itu seringkali memberikan peraturan yang kaku dan sangat terkontrol, peduli dengan pemeliharaan ketertiban. Umumnya distereotipkan dalam hal penampilan, perilaku, dan status sosial orang tua mereka. Guru
yang memiliki orientasi kustodian cenderung demikian memahami sekolah sebagai organisasi autokratis dengan hierarki status murid guru yang jelas. Selain itu, guru cenderung melihat aliran kekuasaan dan komunikasi secara pihak ke bawah, di mana siswa harus menerima keputusan guru tanpa pertanyaan. Guru tidak berusaha memahami perilaku siswa, tetapi sebaliknya, melihatnya dalam istilah moralistik. Kendalian murid kebijakan sekolah. Yang pertama, deskriptor setiap sekolah tampaknya memiliki ideologi kontrol murid yang mempengaruhi anggotanya. Misalnya, ideologi kontrol murid adalah karakteristik sekolah yang mempengaruhi nilai-nilai masuknya guru ke sekolah. Mereka sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang berlaku. Studi menunjukkan bagaimana siswa, guru, dan guru baru secara bertahap. Kemudian yang kedua, guru di sekolah. Sekolah kustodian dibandingkan dengan sekolah humanistik tampaknya memiliki guru yang memiliki semangat kerja yang rendah, mencerminkan kepuasan kerja yang rendah, menghormati baik pencapaian tugas dan kepuasan kebutuhan sosial. Yang kedua, kepala sekolah yang kurang efektif dalam menggerakkan kegiatan guru melalui teladan pribadi. Dan yang terakhir, guru yang tidak bekerja sama dengan baik mengakibatkan pencapaian kelompok yang rendah. Sekian pemaparan dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.